Assalamualaikum, kita lanjutkan membahas teks diskusi ya. Setelah kemarin kita belajar struktur teks diskusi, kali ini kita akan membahas kaidah kebahasaan teks diskusi. Kaidah kebahasaan teks diskusi. Yang pertama, konjungsi penegasan, yaitu kata hubung yang berfungsi menegaskan pernyataan yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Contoh dari konjungsi penegasan adalah kata bahkan, apalagi, lagi pula, itu pun. Yang kedua, konjungsi sebab, menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena suatu sebab tertentu. Contohnya, apabila, jika, sebab, karena. Yang ketiga, konjungsi akibat, yaitu menggambarkan peristiwa yang terjadi karena sesuatu yang lain. Contohnya, sehingga, sampai, maka, akibatnya. Yang keempat, kohesi leksikal, yaitu kepaduan melalui pilihan kata yang terdiri dari repetisi, sinonim, dan hiponim. Repetisi atau pengulangan kata. Contoh, belajar merupakan hal penting. Belajar adalah kewajiban pelajar. Kata belajar adalah repetisi atau pengulangan kata. Yang kedua, sinonim atau persamaan kata. Contohnya, realitanya memakai masker itu penting. Kenyataannya banyak yang belum disiplin memakai masker. Kata realita adalah sinonim dari kenyataan. Yang ketiga, hiponim atau kata khusus. Contoh, tim peduli lingkungan mulai menanam melati, mawar, dan bunga kertas di halaman kelas. Kata melati, mawar, dan bunga kertas adalah kata khusus dari bunga. Yang kelima, kohesi gramatikal, yaitu kepaduan menggunakan aturan gramatikal. 1. Kata rujukan. Contoh, setelah membaca novel Laskar Pelangi, kami tahu novel ini memiliki pesan yang menarik. Novel ini merujuk pada novel Laskar Pelangi. Yang kedua, substitusi atau penggantian. Contoh, hari ini hari Minggu, mumpung hari libur, aku akan jalan-jalan pagi. Kata hari libur merupakan substitusi dari hari Minggu. Setelah mengetahui kaidah kebahasaan, selanjutnya kita akan menulis teks diskusi. Langkah pertama yaitu tentukan tema. Tema bisa didapat dari kejadian sekitar kita atau kamu bisa memulai pertanyaan retoris, misalkan, efektif tidak pembelajaran daring? Nah, pasti akan muncul dua persepsi, efektif dan tidak efektif. Nah, itu bisa kita kembangkan. Yang kedua, mengembangkan tema sesuai struktur teks. Yang pertama, isu. Nah, pada bagian ini, kamu bisa menjelaskan masalah yang ada di tema. Misalkan tadi efektif tidak pembelajaran daring. Nah, kamu bisa menjelaskan saat ini pembelajaran daring itu seperti apa. Yang kedua, argumen mendukung. Nah, kamu bisa menjelaskan alasan mendukung mengapa pembelajaran daring itu efektif. Yang ketiga, argumen menentang. Di bagian ini, kamu bisa menjelaskan kenapa pembelajaran daring dirasa tidak efektif. Selanjutnya, yang keempat, itu simpulan. Hasil akhir dari teks yang kamu buat. Ini bisa sesuai dengan pandanganmu. Lebih cenderung ke argumen mendukung atau menentang. Atau mungkin justru kamu punya pilihan lain. Bisa saja berupa jalan tengah antara argumen mendukung dan menentang. Selanjutnya, langkah ketiga adalah membaca ulang dan merevisi. Setelah kamu selesai membuat teksnya sampai bagian simpulan, kamu baca ulang, kamu teliti lagi dari segi kaidah kebahasaannya, dari ejaannya. Kalau dirasa memang perlu diperbaiki, bisa diperbaiki. Nah, bagaimana? Mudah kan membuat teks diskusi? Kamu bisa mencobanya. Kita ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.